Hoki. Can they sustain it? Yes, they can. Halo Sobat GST. Sampai detik ini kita dibuat tidak percaya akan kehebatan The Babies alias Leo Daniel yang bisa meluluh lantakan mantan juara dunia 2021 asal Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi yang berstatus saat ini ranking 4 dunia dengan skor Super Afrika yakni 21-3 di set penentuan rubber set. Juara dunia benar-benar dibuat jadi rempeyek oleh anak muda Indonesia ini. Sempat kalah dulu di set pertama dan bisa comeback gila-gilaan setelahnya. 21-3. Bayangin guys, juara dunia cuma dikasih 3 angka. Jadi yuk kita bahas jalannya pertandingan. Kira-kira faktor apa yang membuat mereka bisa jadi seperti ini? Di set pertama, Leo Daniel benar-benar sangat meyakinkan. Badan kokoh Daniel yang membuat Mimin yakin bahwa Leo Daniel akan menang. Melihat rekor smash Daniel yang keras membuat Mimin tambah yakin. Awal babak, smash Daniel yang keras harus keluar lapangan terlebih dahulu, skor 1-1. Namun Babies kembali memimpin melalui smash tajam dari Leo di skor 2-1. Dan smash itu langsung dibalas oleh Takuro Hoki di skor 4-3 yang mengarah ke Daniel Martin. Dan di sini mulailah teriakan-teriakan Jepang. Seperti biasa, Takuro Hoki teriak, Yugo Kobayashi maju ke depan net melihat lawannya yang sedang kesusahan. Begitu juga di skor 5-3 saat serangan mereka merusak pertahanan Leo dan Daniel, habis-habisan mereka di smash. Dan juga kesalahan Leo yang gagal menyeberangkan kok di skor 7-4, kepalan-kepalan tangan dan teriakan semakin berlanjut. Makin tegang deh tuh si Leo dan Daniel. Di skor 8-6 saat Hoki memenangkan rally, kembali teriak-teriak dan kepalan tangannya memutari lapangan membuat penonton ikut-ikutan tegang plus kesel. Mungkin. Namun setelah itu, aksi seorang Daniel mampu menambah skor bagi The Babies 7-5 dan juga di 8 sama lalu backhand di depan netnya. Bahkan mereka sempat berbalik unggul di skor 9-8. Namun di set pertama, Hoki Kobayashi mampu unggul di interval dengan skor 11-10 saat pengembalian Daniel membentur di net. Lalu setelah interval di skor 13 sama, terhitung belasan kali pukulan Leo dan Daniel melalui smash sangat sulit menembus pertahanan kokoh Jepang. Bahkan sampai Daniel melakukan error sendiri, pukulannya keluar. Begitu juga di skor 16 sama, di mana servis tanggung Daniel mampu dihajar Hoki dan dia pun semakin berteriak-teriak. Aduh, berisik banget sih lu ya. Tunggu aja nih pembalasan kita. Tapi setelah itu terjadi pembalasan oleh The Babies, di mana smash Daniel sempat mengenai kepala Yugo Kobayashi di skor 17-16. Kok nggak kena si Hoki aja ya? Canda guys, namanya Esmoni. Saat unggul 19-17, melalui serangannya, Jepang semakin melakukan selebrasi dan teriakan-teriakan kencangnya. Padahal ini kan main di tuan rumah Indonesia, mbok ya dijaga itu tutupnya. Kan yang kita tahu Jepang itu sangat sopan ya guys. Ini kok ya beda. Aduh. Alhasil, set pertama disudahi dengan skor 21-18 untuk pemain Jepang, yang dimana kembali kesalahan Daniel dalam mengantisipasi kok, kepalan tangan, loncatan, dan teriakan Jepang pun dikeluarkan oleh Hoki Kobayashi di hadapan penonton Istora. Itu badminton lovers Indonesia semua loh yang datang. Kok berani-berani banget. Aduh, ya udah kita lanjut ke set kedua. Leo Daniel mampu mengawali set kedua dengan apik saat unggul 4-1. Namun terjadi aksi rally seru di mana Leo sampai mengepel lantai menyelamatkan areanya. Sayang setelah itu smash Jepang masuk telah ke arah Daniel. 4-2, Leo Daniel masih memimpin. Di skor 9 sama, terjadi rally panjang di mana smash-smash keras Jepang selalu bisa dikembalikan pemain Indonesia dengan pertahanan rapatnya. Bahkan setelah puas melakukan smash ke arah lapangan Indonesia, setelahnya Daniel mampu bangkit dan melakukan serangan balik. Hanya dengan 2 pukulan saja yang mampu mematikan mereka dan membuat Leo Daniel memimpin. Asli merinding guys. Di smash bertubi-tubi, gak mati-mati. Begitu balik Daniel yang nge-smash, langsung mati. Disinilah titik balik bagi The Babies. Jepang sempat mengeluarkan kepalan tangan dan teriakannya lagi saat skor 14-12, di mana pertahanan Leo dibombardir
dan membuat dia harus berjibaku jatuh bangun sampai berguling-guling untuk berusaha menggapai pukulan Jepang. Namun tindakan Jepang yang membuat Leo selalu nyungsep di tanah dibalas Leo di skor 15 sama, di mana smash crush Leo mampu masuk telak ke arah Jepang. Begitu juga smash Daniel yang terkenal super power mampu menjauhkan skor menjadi 19-15 dan membuat Hugo Kobayashi jatuh tersungkur di lantai. Set kedua pun The Babies unggul 21-17. Tepuk tangan dan semangat penonton Istora semakin membuat mereka berapi-api. Selain sudah kembalinya Daniel dari rasa tegang di set pertama, lihat aja aksi selebrasi dan teriakan Jepang dibalas Leo dan Daniel saat mereka menangkan set kedua ini. Ini benar-benar kemenangan yang luar biasa. Walaupun belum menang, tapi setidaknya sudah ada tanda-tanda kemenangan plus kebangkitan. Di set ketiga, saat Leo Daniel semakin nyaman, di awal laga jumping smash Daniel mampu membuat Saywar kepada pemain Jepang ini. Mereka berhasil memimpin 2-1. Gemetar nggak tuh ya dapat smash dari Daniel? Di skor 4-1, sebuah kombinasi serangan secara bergantian oleh Daniel dan diakhiri oleh finishing Leo sungguh membuat Istora semakin bergetar dan bergemuruh. Skor pun menjadi 5-1. Begitu juga setelahnya, aksi sergap Leo di depan net mampu menghasilkan angka di skor 6-1. Di skor 8-2, terjadi kejadian aneh yang malah menguntungkan Indonesia, di mana sepertinya seharusnya Leo Daniel sudah melakukan fault double head. Namun justru hal itu tidak dianggap wasit pelanggaran. Justru setelahnya Kobayashi lah yang dinilai fault karena memukul melewati net atau raketnya menyentuh net, guys. Kobayashi pun sempat protes, namun tidak digubris sedikit pun oleh wasit. Kasihan sih lihatnya di sini, walaupun mereka secara skor sudah tertinggal jauh dan mengingat teriakan-teriakan dari Takuro Hoki dan gaya Hugo Kobayashi yang suka maju-maju ke depan net, tapi tetap aja kasihan ya guys. Menurut kalian siapa sih yang duluan fault? Atau jangan-jangan Mimin salah ya? Nih Mimin perlambat ya. Kira-kira Leo Daniel double nggak sih itu? Karena setelah itu Daniel buang muka kok guys, seakan-akan oh fault nih, kita fault nih. Ternyata yang di fault wasit malah si Hugo. Ini agak-agak gimana sih ya? Tapi bisa aja Mimin salah ya guys. Bisa kalian lihat sendiri deh ini videonya. Mimin perlambat lagi. Akan tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada pendapat lain. Interval ketiga ini dipimpin oleh Leo Daniel dengan skor 11-2 melalui smash crush dari Daniel. Setelah interval, penempatan manis dan cerdik Leo mampu menambahkan skor menjadi 12-2. Indonesia semakin tak terbendung dan Jepang semakin frustasi. Leo masuk menambah skor menjadi 13-2. Sekarang jarak menjadi 11 angka. Leo dan Daniel tidak puas-puasnya menggempur pasangan Jepang ini. Seperti di skor 18-3, smash crush Daniel saat melihat area kosong semakin mendekatkan mereka ke babak final. Game point di babak The Babies melalui smash crush Daniel kembali dan skor 23 memang jadi senjata mematikan bagi Daniel. Ketiga pun berakhir dengan sadis, yakni 21-3, selisih 18 angka saat pengembalian Jepang membentur net. Kalian keren Leo Daniel. Sekaligus skor ini membalaskan dendam Minions yang pernah dibantai Jepang, yakni Endo Watanabe dengan skor sama 21-3 di partai final Badminton Asia Championship 2019. Saat kekalahan itu, banyak pengamat bilang hanya permainan Jepang yang bisa menghentikan dan menyusahkan ganda Indonesia yang kala itu dirajai oleh Minions. Apalagi setelahnya muncul Hoki Kobayashi yang selalu menjadi penjegal Minions sepanjang 2022. Sekarang kita bisa bernafas lega karena ganda putra Indonesia tidak hanya Minions. Sang penerus sudah ada Leo dan Daniel, ada Bagas Fikri, Pramudia Yeremia, begitu juga dengan Fajar Rian. Semoga badminton Indonesia bisa terus berprestasi dan berregenerasi. Di akhir kata, Mimin mengucapkan, di mana teriakan Hoki Kobayashi? Kok sekarang malah mingkem? Oke, mungkin segini dulu yang bisa Gudang Sports bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukungannya ya dengan klik like dan subscribe-nya. Karena like dan subscribe sesungguhnya itu gratis. Sekian dulu ya, sampai ketemu lagi. Thank you.